Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua, dan di sini admin akan bagikan informasi terkait dengan update NIP teman-teman ya, NIP 3K, dan juga terkait dengan hasil seleksi administrasi ya untuk P3K di tahap 2. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada salah berisik, abaikan saja. Oke teman-teman ya, terlebih dahulu di sini admin akan menyampaikan buat rekan-rekan semua untuk melihat hasil seleksi administrasinya. Teman-teman itu bisa langsung gerak cepat ya. Melihat di sini, teman-teman silahkan masuk menggunakan akun yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, teman-teman akan lihat hasil seleksi administrasinya, apakah MS atau malah sebaliknya, teman-teman ya, yaitu TMS. Silahkan disimak. Nah, oke, kita lanjut saja ke informasi yang pertama. Terkait penetapan NIP 3K, kita dapatkan info dari Kanrek 10. Nah, di sini teman-teman ya, update penetapan NIP 3K tahun anggaran 2024. Oke, kita langsung saja mengecek saja teman-teman ya. Nah, di sini ada pantun nih, si Arik ke pasar beli lele, intip dulu info dari kita le. Inilah yang ditunggu-tunggu. Nah, ini sangat ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan se-Indonesia. Nah, kebetulan di sini sudah diupdate oleh Kanrek 10. Nah, di mana data per 11 Februari total usul masuknya yaitu adalah 678. Dan yang sedang on proses teman-teman ya, yang dikerjakan 192 dari total usulan 678 yang sedang sekarang masuk on proses 192. Ini pastinya yang dikerjakan yang lebih dulu masuk usulannya teman-teman ya. Oke, kita lihat di sini ada ya MS memenuhi syarat, ada TMS tidak memenuhi syarat, ada BTS berkas tidak sesuai. Ada BTS ya, berkas tidak sesuai, dan kita lihat di sini dari pemerintah Provinsi Bali. Nah, pemerintah Provinsi Bali usulan masuknya 300 lebih, yang sedang diproses 41, dan yang memenuhi syarat 217, dan ada yang BTS. Nah, silahkan gerak cepat perbaiki datanya yang BTS ini berkas tidak sesuai. Untuk mengetahui apa yang tidak sesuai ini biasanya itu diinfokan oleh instansi masing-masing teman-teman ya. Akan disampaikan kembali, misalnya di sini ini akan diberitahu kepada pemerintah Provinsi Bali. Nah, nanti dari Pemda itu menyampaikan kepada peserta si A, si B, si C untuk memperbaiki misalnya data yang mana yang harusnya, apakah di bagian KTP, KK, atau seperti apa. Oke teman-teman ya. Nah, ini ada Kabupaten Buleleng usulan masuk 1, yang sedang diproses juga 1. Dan kita lihat lagi poin 8 tidak ada teman-teman ya. Oke, ini tidak ada. Oke. Lanjut, ini ada 38. Nah, ini mau MS 3, yang BTS 35. BTS 35. Jadi dari 38 ini sudah divalidasi semuanya, namun yang ditemukan 3 MS dan 35 BTS. Nah, selanjutnya di sini pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Nah, Lombok Timur teman-teman bisa lihat 321, yang memenuhi syarat di sini 140, dan yang BTS 31. Nah, ini tidak ada ya. Ini juga tidak ada di sini. Ini wilayah Provinsi NTT. Oke. Gak ada teman-teman ya. Ini data 11 Februari. Oke, kita lanjut lagi ke instansi yang lain. Nah, buat yang mau mengecek tahap 2 di daerah Kanrek ya, yang ada di Kanrek 10. Nah, ini silahkan dibuka melalui barcode. Nah, di sini kita lihat di Kanrek 11. Kanrek 11 update usul penetapan NIP 3K. Nah, ini 4 instansi telah mengajukan usul penetapan NIP 3K tahap 1 2024. Jadi ada 4 katanya.
Halmahera Timur, Halmahera Selatan. Ini usulan masuknya. Nah, di sini yang lainnya ini 0, teman-teman ya. Oke. Ini data per 12 Februari. Nah, bisa dilihat ya. Ini data per 12 Februari pukul 16 WITA. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ini. Oke, terkait dengan hasil seleksi administrasi P3K tahap 2, nah di mana untuk Kota Jambi ada 200 pelamar TMS. Nah, dari 200 ini diperkirakan bertambah. Oke, coba kita cek. Sebanyak 200 peserta seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 2 Kota Jambi dinyatakan TMS. Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi BKPSDM Kota Jambi Andika Wahyu mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan validasi dan verifikasi berkas seleksi P3K. Sebanyak 200 peserta dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dia mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan tahapan seleksi penerimaan, yakni proses validasi berkas sampai tanggal 18 Februari ya. Nah, ini saya salah ketik nih. Dari ribuan peserta seleksi diperkirakan jumlah yang tidak memenuhi syarat akan bertambah hingga jadwal pengumuman hasil verifikasi berkas. Pelamar masih banyak keliru dalam mengupload berkas secara online. Kok bisa, teman-teman ya? Kemudian ada yang salah mendaftar formasi yang dituju, tidak sesuai ya maksudnya. Lebih lanjut, Andika menambahkan Pemkop Jambi telah menganggarkan 76 miliar untuk gaji P3K pada 2024. Nah, yang di sini sedikit kita komentari, teman-teman ya. Ini fatal sekali, teman-teman ya. Kok bisa salah mendaftar formasi? Kok bisa, teman-teman ya? Terus di sini juga keliru dalam mengupload berkasnya. Tapi oke, kita lanjut. Di sini sudah dianggarkan sekian miliar. Nah, dia merinci pemerintah Kota Jambi membuka 3.295 formasi. Nah, dari jumlah tersebut 1.929 telah diisi di gelombang pertama. Berarti ini masih lumayan, teman-teman ya, sisanya. Karena dari 3.295 yang terisi hanya 1.929 ya, kalau dibulatkan 30. Nah, selanjutnya kemudian 1.366 formasi ini dibuka pada gelombang kedua. Nah, di mana pemerintah Kota Jambi membuka formasi teknis 1.145, kesehatan 79 dan guru 153. Menurut dia, kebijakan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah memperkuat pelayanan publik. Pelayanan publik ya, melalui peningkatan sumber daya manusia di sektor pemerintahan. Pemerintah ingin memastikan bahwa kebutuhan tenaga kerja di berbagai bidang dapat terpenuhi, sekaligus memberikan kepastian kesejahteraan bagi P3K. Dengan pengalokasian anggaran ini, pemerintah Kota Jambi berharap dapat memberikan kontribusi yang signifikan menunjang kinerja pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang menjadi prioritas utama. Jadi buat pemerintah Kota Jambi, anggaran penggajiannya sudah ada, teman-teman ya, di P3K 2020 untuk gaji P3K 2025. Namun di sini lagi-lagi ada informasi yang kurang baik karena adanya peserta TMS dengan jumlah yang cukup banyak dan diprediksi akan terus bertambah karena adanya kesalahan atau kelalaian dari para peserta. Oke, cukup sekian informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Mantap terus channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.